Oke bro, kali ini di konten notes saya pengen membahas yaitu apa 3 kebiasaan yang dapat mengubah hidup kalian itu sepenuhnya bro. Mari kita mulai dan let's go. Oke, terima kasih yang masih stay di channel saya. Di sini saya ingin membahas tentang sebuah artikel atau sebuah cerita bro. Buat kalian yang pengen bercerita ya silahkan DM di IG saya yang ada di deskripsi, bisa di TikTok saya juga bisa. Kali ini ada cerita yaitu apa 3 kebiasaan yang dapat mengubah hidup saya bro. Mungkin nanti bisa mengubah hidup kalian secara sepenuhnya. Yang pertama, aku dulu adalah produk gagal. Sepanjang hidupku, aku menghabiskan waktu seperti kebanyakan orang. Bermain video game, menonton serial TV, dan berseluncur di media sosial. Aku bersantai bersama teman-teman, menembaki zombie sepanjang malam, menghabiskan sekotak pizza, dan bertengkar. Itu adalah waktu-waktu yang menyenangkan. Tapi aku tidak menyadari bahwa aku sedang berada di jalur menuju sebuah kegagalan bro. Kasian ya. Dia baru menyadari itu bro. Buat kalian yang ngerasa masih belum sadar ya, semoga tersadarkan lah bro. Aku ditakdirkan untuk gagal jika aku terus-menerus seperti itu tadi. Aku tidak berubah sedikit pun sampai sesuatu yang luar biasa terjadi. Aku bergabung ke sebuah klub pecinta buku. Sebuah komunitas pecinta buku dan aku sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan buku. Satu-satunya alasan aku bergabung dengan mereka adalah karena temanku juga bergabung ke sana. Jadi cuma ikut-ikutan. Aku tidak menyangka bahwa bergabung dengan komunitas ini akan membawa perubahan besar di hidupku. Kami mulai membaca buku-buku mengenai pengembangan diri, yaitu self-development. Aku pikir buku pertama yang aku baca adalah Mindset karangan Carol Dweck. Saat aku semakin banyak membaca, hidupku berubah bukan karena buku itu sendiri, tapi karena kebiasaan yang aku kembangkan. Jadi, ini ada 3 kebiasaan yang aku benar-benar merubah di hidupku. Kebiasaan pertama yaitu olahraga. Pernahkah kalian bertemu seseorang dengan penyakit kardiovaskular? Bagaimana dengan diabetes ataupun hipotiroidisme? Oke, bagaimana dengan seseorang yang menjalani obesitas? Aku yakin kalian sekarang menganggukkan kepala karena sudah melihat apa yang sudah saya sebutkan. Apa yang kamu sadari dari orang-orang tersebut? Mereka tidak bisa bekerja secara efisien. Kenapa? Karena kesehatan mereka tidak mendukung hal tersebut. Hasilnya mereka mulai terkena penyakit yang mempengaruhi secara langsung produktivitas mereka. Bahkan jika kamu tidak punya penyakit dan tetap memutuskan untuk tidak melakukan olahraga, otakmu akan kekurangan asupan. Hasilnya otakmu akan mengalami ketidakseimbangan pada neurotransmitter utama yang mempengaruhi suasana hati, pikiran, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Mengapa mayoritas warga Amerika menelan pil untuk mengatasi kecemasan dan tekanan hidup? Karena mereka tidak berolahraga. Pesannya, jika kamu mau produktif, membuat keputusan dengan baik, hidup lebih sehat dan bahagia, coba sediakan 30 menit untuk latihan kardiovaskular bro. Ini ada penjelasannya, dia juga menyertakan yaitu olahraga kardiovaskular adalah olahraga yang memacu denyut jantung, pernafasan, dan pembuluh darah. Salah satu cara efektif jika Anda ingin menurunkan berat badan, dikutip dari Living Strong, yang sebaiknya melakukan latihan setidaknya 45 menit 6 hari dalam seminggu untuk hasil yang optimal. Jika kamu bukan tipe orang yang bisa pergi ke pusat kebugaran tiap harinya, maka kamu harus mulai menyesuaikan bro. Ini yang pertama yaitu masalah kesehatannya.
Ya sepinter apapun kalian, sehebat apapun kalian, tapi ketika kalian nggak bugar, nggak sehat, ya udah sirna bro. Karena kalau orang nggak sehat kan pasti ya nggak enak ngapa-ngapain tentunya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi ke dalam produktivitas kalian bro. Ya ini bener sih, di kebiasaan yang pertama yaitu olahraga. Nggak harus sampai nggak sampai berotot kayak gimana ya, tapi cukup untuk kalian bisa menjalani aktivitas kalian dengan tanpa gangguan. Menurut saya itu sih yang di kebiasaan yang pertama tadi. Kebiasaan yang kedua yaitu lingkunganmu. Kamu adalah hasil dari lingkunganmu. Lingkungan akan membentuk dirimu. Jika kamu nongkrong dengan para miliarder, maka kamu akan mengadopsi pola pikir mereka. Jika kamu meluangkan waktu dengan para pecandu, kamu bisa berakhir sebagai pecandu juga. Aku yakin kamu memahami maksudnya. Dengan siapa kamu menghabiskan waktumu akan memiliki dampak yang besar terhadap produktivitasmu. Jadi bertemanlah dengan orang yang gemar berolahraga dan individu dengan pola pikir yang positif, bro. Ya ini juga benar. Jadi kalian juga harus bisa observasi di lingkungan kalian itu toksik atau enggak, bro. Ketika lingkungan kalian itu enggak bisa menyemangati kalian, ataupun lingkungan kalian itu bukan tipe yang suportif terhadap kemajuan kalian, mau nggak mau kalian harus pergi, bro. Go dari lingkungan itu, harus berani keluar dari zona yang lingkungan kalian ciptakan. Karena kalau tidak, semakin berlarut-larut akan semakin susah kalian akan keluar dari circle kalian, bro. Temukan circle yang support terhadap apa yang kalian inginkan, tentunya dengan arah goals kalian sih, bro. Ketika sudah menemukan support system di lingkungan kalian, itu sebuah modal juga untuk menggapai apa yang kalian inginkan. Menurut saya sih itu. Kemudian kebiasaan ketiga yaitu membaca. Kemudian kebiasaan tiga yaitu membaca. Jika kamu melihat orang-orang paling sukses di dunia, apa kebiasaan yang mereka sama-sama miliki? Tepat, yaitu membaca. Kenapa begitu? Karena membaca mendorong kreativitas, pemikiran, koneksi, pengalaman. Membaca adalah fondasi dari belajar. Dan ini adalah fondasi untuk menjadi sukses dalam hal apapun yang kamu kejar. Saat kamu membaca, buat catatan, dan hubungkan ide-ide baru. Kamu akan melihat perubahan menyeluruh dan bagaimana kamu berbicara, berpikir, dan mendengar. Jika kamu mengikuti tiga kebiasaan ini, kamu akan menjadi jauh lebih hebat dan yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu akan menjadi sesuatu dan menuju dalam apa yang kalian inginkan. Nggak bisa dibantah, dan tiga-tiganya menurut saya benar semua. Yang pertama terkait masalah olahraga, karena fondasi semua apapun yang tadi saya bilang, kalian pintar, kalian cerdas, kalian jenius, tapi kalau kalian sakit, ya rusak semua, runtuh semua. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian kejar, ya sudah akan sirna karena badan kalian nggak mendukung kalian, bro. Ketika badan kalian sudah mendukung, kalian siap untuk beraktivitas. Tapi yang kedua yaitu lingkungan kalian nggak support, bro. Lingkungan kalian malah menjauhkan kalian dengan apa yang kalian pengen tuju. Itu yang juga sesuatu yang jelek menurut saya. Maka ya hindarilah yang lingkungan-lingkungan kayak gitu, bro. Contohnya misalkan kalian pengen menjadi seorang yang hype sekarang itu stand up comedian, misalkan kayak gitu. Kalian pengen mempunyai impian menjadi seorang stand up comedian atau seorang pembicara yang ulung dengan komedi-komedinya. Otomatis kalian harus mempunyai lingkungan, ya circle kalian. Tapi kalau circle kalian itu orang yang cuma nongkrong ataupun beda hobi,
ya susah. Kalian akan dicemooh dengan apa yang kalian inginkan. Misalkan kalian open mic kemana, terus kalian rekam dan kalian pengen publish dan lain sebagainya, ternyata kalian dicemooh karena dirasa hal itu buang-buang waktu ya. Contohnya seperti itu, buang-buang waktu, dan akhirnya itu akan mengedonkan mental kalian dan kalian akan berpikir seperti yang mereka pikirkan, bahwa ini akan buang-buang waktu. Akhirnya apa yang kalian inginkan sebenarnya menghilang, dan kalian malah mengikuti hobi yang sebenarnya nggak kalian inginkan. Misalkan mereka hobinya bersepeda misalkan, kayak gitu kan, kalian nggak suka bersepeda misalkan kayak gitu, ataupun modifikasi motor misalkan gitu. Buat orang yang bermodifikasi motor, ketika kalian melakukan stand up comedy, ya ini hal-hal yang sia-sia. Tapi ketika kalian melihat itu sebaliknya, tapi kalian di circle yang benar, ya kalian akan disupport dengan baik. Jadi yang pertama menurut saya, sebelum kalian menemukan circle kalian, ya kalian tentukan kalian harus punya apa. Kalian pengen apa? Misalkan ya tadi, kalian pengen menjadi seorang stand up comedian, ya sudah, kalian harus mencari circle yang satu frekuensi dengan kalian, gabung ke komunitas dan lain sebagainya. Kalian suka motor, ya gabung ke komunitas motor, jangan malah ke stand up comedian, karena nggak nyambung nanti, karena orang itu nggak support kalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya lingkungan nggak ada yang salah, cuma apa yang kita capai dalam lingkungan itu. Jadikan lingkunganmu itu sebagai batu loncatan ataupun batu pijakan buat semangat kalian. Yang ketiga, membaca tentu saja. Membaca adalah jendela dari semuanya, bro. Orang yang pintar, wawasannya luas dan lain sebagainya, ya awalnya dari membaca. Observasi, suka mendengar, membaca apapun ya, membaca berita dan lain sebagainya, kejadian hari ini dibaca, jadi kalian jadi orang yang up to date. Sesuaikan. Ketika kalian pengen menjadi seorang sejarawan, ya kalian harus baca-baca sejarah dan lain sebagainya. Ketika kalian pengen jadi seorang motivator, ya kalian harus membaca-baca yang bersifat self development, yang membaca tentang masalah menggairahkan orang gitu loh, bro. Intinya buku-buku yang bisa menyemangati orang. Ketika kalian pengen menjadi seorang yang ahli dalam hal matematika, ya kalian harus belajar membaca yang berhubungan dengan matematis. Ketika kalian ingin menjadi seorang engineering yang ternama dan terhebat, ya kalian harus membaca buku-buku yang dalam konteksnya. Membaca halnya dengan tadi, kalian harus tahu menyelam kemana, itu yang kalian akan baca, bro. Meskipun membaca apapun itu nggak salah, membaca nggak ada yang pernah salah, bro. Bahkan ketika kalian membaca sesuatu buku yang itu nggak ada manfaatnya, itu tetap ada manfaatnya, karena kalian tahu setelah membaca buku itu, kalian tahu bahwa buku itu nggak ada manfaatnya. Karena ya itu tadi, membaca nggak pernah salah. Cuma konteksnya di sini, untuk meraih tujuan kalian harus membaca apa, itu yang harus kalian pilih supaya tidak melebar kemana-mana. Itu tujuannya itu, bro. Jadi poin yang di sini yang bisa saya sampaikan, ketika kalian masih menjadi sampah sampai dengan saat ini, fokus dengan apa yang tujuan kalian, yang terutama buat goals kalian yang spesifik. Kalian pengen menjadi apa? Modal utamanya kalian harus sehat dulu, karena kunci pertama itu sehat. Ketika kalian sehat, baru bisa boleh langkah ke step selanjutnya. Ketika step pertama sudah kalian selesaikan, yaitu olahraga, dan akhirnya badan kalian sehat, ya melaju ke goals kalian dengan cara tadi, membaca kayak terserah, kemudian mencari lingkungan yang menjadi support sistem kalian, terserah. Intinya kalian harus punya goals yang jelas supaya kalian nggak menjadi manusia sampah seutuhnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat ketika kebiasaan yang dapat mengubah hidup kamu sepenuhnya, dan saya sepakat. Ketemu di konten notes selanjutnya, dan siap.